Halo semua, balik lagi sama gue Owen di FPL 62. Walaupun gue tahu double game week ini belum selesai, tapi gue ingin sharing ke lu semua tentang apa aja sih yang gue pikirin selama mungkin setengah game week ini. Jadi jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis. Oke, sebelumnya kita bakalan review dulu poin sementara di tim gue. Mungkin dari kalian semua udah tahu kalau gue tuh jadi pakai bench boost dari Twitter. Dan buat yang belum tahu atau belum follow Twitter gue, boleh banget follow karena linknya ada di description. Nah, jadi gue ini jadi pakai bench boost dan gue minus 8 kemarin. Gue keluarin Ings, Grealish, dan Ryan. Dan gue ganti sama DCL, Barnes, sama Martinez. Jadinya poin gue sampai sekarang itu 74 minus 8 atau sekitar mungkin 66 ya, 66. Dan sejauh ini dari transfer yang gue bikin, sebenarnya gue masih cukup pede karena dari Martinez yang clean sheet kemarin, sebenarnya gue masukin dia juga gak expect buat banyak ya untuk gak clean sheet karena gue punya 3 Leeds player, tapi lebih ngincar ke fixernya sih. Cuma sekarang dia clean sheet, ya udah kita bersyukur aja walaupun Leeds kita ancur-ancuran ya guys. Dan di CL sendiri walaupun ngeblank, cuma masih ada match kedua yaitu lawan West Bromwich Albion. Jadi gue masih cukup senang, gue masih cukup punya harapan buat DCL. Cuma yang gue sayangin banget ini adalah Barnes ya guys. Jadi dia ini cedera dan kita tahu sendiri lumayan parah. Brendan Rodgers juga ngomong dia butuh operasi. Jadi kemungkinan besar ini sangat lama. Jadi gue pasti bakal keluarin dia. Nanti kita coba cari tahu, kita coba pikirin siapa sih pengganti dia. Oke, jadi Martinez sendiri kita dapat 10 poin, gue cukup senang di sini, clean sheet. Double City Defender juga menurut gue bagus, dapat 10 poin dua-duanya dan nyetak gol. Gue juga senang sih ya guys, maksudnya dapat 10 poin untuk kedua pemain ini. Wan-Bissaka yang gue nggak expect banyak sebenarnya karena lawan Chelsea juga mendapatkan clean sheet. Lawton, ya Burnley kita tahu kalah atau kebantai sama Tottenham, jadi cuma dapat 0 poin. Fernandes juga ngeblank. Gundogan juga ngeblank, Barnes cedera. Son dan Kane ini sih yang sebenarnya lumayan mengangkat ranking gue ya guys, Son terutama karena 11 poin dan Kane juga captain 12 poin. Calvert-Lewin sendiri dapat 2 poin karena yang nyetak Richarlison kita tahu. Tapi di 11 pemain utama sama Pope bakal masih main di game week ini. Jadi poin ini masih poin sementara doang guys. Jadi sementara kayak gini poin tim gue. Gue berharap Burnley lawan Leicester karena gue udah gak punya Barnes. Semoga aja Burnley bakal clean sheet karena gue punya Pop sama Lawton. Dan juga Fulham sama Spurs. Gue berharap Spurs masih bisa nyetak gol banyak karena dari permainan kemarin kita lihat promising banget, apalagi kalau ketemu tim-tim yang bisa dibilang bermain terbuka ya guys. Jadi semoga aja Fulham juga seperti itu. Jadi kita bisa lihat Kane, Son, atau mungkin Gareth Bale juga bisa perform di match kedua. Untuk Fernandes sendiri, gue masih percaya lawannya Crystal Palace daripada Salah lawannya Chelsea cukup berat. Tapi menurut gue Crystal Palace, Fernandes harusnya bisa maksimalin poinnya di situ. Cuma kita sekali lagi nggak tahu apakah mungkin bakal dirotasi karena kita tahu sendiri MU jadwalnya cukup padat. Ada lawan AC Milan di Europa League. Jadi ya kita lihat aja nanti bakal kayak gimana. Tapi sementara tim gue kayak gini, dapat 74 minus 8 Green Arrow. Jadi ya oke lah walaupun Barnes harus cedera ya guys. Kemudian kita coba lihat fixture di game week 27 ini. Kira-kira tim mana aja nih yang gua anggap punya fixture yang bagus. Walaupun menurut gua game week 27 sendiri itu sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri ya guys. Jadi kita nggak bisa lihat benar-benar dari game week ini doang. Mau lu pakai chip, mau kita nggak pakai chip, tetap aja kita bakalan menemukan blank game week di game week 29. Jadi idealnya kita nggak lihat dari satu game week aja, tapi sekarang gue coba untuk lebih fokus ke game week 27-nya aja. Nah, jadi ada beberapa match yang menurut gue menarik, yaitu pertama, Southampton lawan Sheffield. Southampton ini dapat double game week, jadi menurut gue lumayan menarik, walaupun sebenarnya ketemu Manchester City dan kemarin sempat kalah juga, gue nggak terlalu menyarankan sih. Jadi cuma match yang gue anggap doang bakal bisa jadi titik balik dari Southampton. Tapi gue gak gitu yakin Southampton bakal dapat poin yang banyak di game week 27 ini. Kemudian ada Liverpool lawan Fulham. Menurut gue di sini Liverpool bakal bermain menyerang karena kita tahu sendiri beberapa match terakhir Liverpool mainnya cukup jelek, terutama Salah yang sebenarnya banyak banget peluangnya cuma nggak berhasil dimaksimalkan. Jadi di sini menurut gue Salah harusnya
Salah kita harapkan, walaupun gua enggak ya karena gua nggak punya. Cuma menurut gua Salah bakal bisa cari momentum lagi untuk nyetak gol sehingga bisa balik ke performanya yang dulu lagi. Kemudian ada Spurs lawan Crystal Palace. Kita tahu sendiri Spurs juga nggak blank di game week 29 dan dari pertandingan kemarin performanya lumayan bagus menurut gua. Jadi Spurs menurut gua adalah salah satu tim yang di game week 27 ini punya fixture atau kemungkinan besar bakal perform dan dapat poin yang banyak. Jadi ada kemungkinan transfer yang akan gue buat di sini yang udah hampir pasti karena Barnes cedera, kemungkinan besar mungkin fix ya gue akan ganti dia. Cuma ke siapanya gue belum tahu. Kemungkinan terbesar adalah gue akan menggantinya sama Traore. Menurut gue kenapa gue kepikirannya Traore ini jadi benar-benar kepikiran dong ya guys. Jadi Traore ini menurut gue dengan cederanya Grealish dia harusnya punya dapat space atau dapat bola lebih banyak lagi dengan harganya yang 5,9 walaupun fixture-nya agak tricky sebenarnya. Aston Villa bakal ketemu Wolves sama Newcastle di 27 dan 28 tapi dia nggak blank di game week 29 dan bakal main lawan Fulham di game week 30. Jadi menurut gue sebenarnya ini fixture yang cukup bagus bagi Aston Villa sendiri. Gue nggak ngerti kenapa banyak orang yang menganggap Aston Villa match-nya cukup buruk. Cuma menurut gue ini adalah fixture yang cukup baik daripada pemain-pemain lain. Walaupun sebenarnya banyak ya guys yang mungkin menyarankan kalau lu punya duit lebih adalah Bale, kalau nggak lu ke Saka, kalau nggak mungkin Rafinya. Tapi gue kurang suka sebenarnya. Gue juga kepikirannya adalah El Ghazi. Cuma menurut gue dan gue lihat datanya sendiri Traore sama El Ghazi walaupun Traore lebih mahal sedikit. Cuma emang datanya nggak bohong, Traore itu lebih bagus dari segi data. Di harga 5,9 menurut gue worth it banget dengan nggak blank di game week 29. Jadi sebenarnya transfer gue ini bakalan tergantung banget sih guys, tergantung gue pakai free hit atau enggak di game week 29. Jadi kalau kemungkinan gue pakai free hit, gue rasa gue harus maksimalin atau masukin banyak pemain Aston Villa karena gue baru punya satu dan Aston Villa menurut gue di game week 29 dan 30 matchnya walaupun 29 lawan Spurs tapi game week 30 bagus. Kalau gue pakai free hit, jadi kan gue sebenarnya bakal balik lagi ke tim gue yang di game week 28 guys untuk 30. Jadi gue bakal tetap ngincer Aston Villa sebenarnya. Jadi kemungkinan besar gue akan ganti Barnes sama pemain Aston Villa. Tapi kalau gue nggak free hit, gue bakal masukin juga target di sini. Menurut gue kalau karena gue nggak pakai free hit, masukin sebanyak-banyaknya pemain Aston Villa terlebih dahulu, gue bakal ganti Lawton sama target. Cuma ini benar-benar pikiran pertama gue ya guys. Jadi gue karena Lawton sendiri match yang gak gitu bagus setelah game week dari 26 sebenarnya udah gak bagus ya guys. 26 sampai game week berikutnya gak bagus dan gue akan lebih worth it kalau gue ganti ke target pemain Aston Villa yang gak bakal blank dan game week 30-nya bagus. Jadi sementara itu aja. Mungkin untuk next videonya gue akan coba bahas siapa sih pengganti Barnes yang cukup oke. Dan juga mungkin lebih lengkapnya akan ada di video berikutnya. Oke guys, kalau lu suka video ini jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Thank you.